Di video ini kita akan bahas tentang uh, audio interface dan sound card. Dan kira-kira sound card V8 itu apakah termasuk sound card atau bukan? Nah, kita coba bahas di video ini ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MZ dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan mungkin saya lihat beberapa di forum mungkin masih banyak kebingungan ya. Apa sih itu sound card ya? Apa sih itu audio interface? Nah, dan apakah sound card V8 itu termasuk sound card atau audio interface? Oke. Kita bahas dulu tentang bagaimana sih kok bisa disebut sound card atau kartu suara, padahal bentuknya sama sekali tidak mirip seperti kartu. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin dulu suka ngoprek PC atau ngerakit PC mulai dari zaman PC jadul ya saya dulu kenal PC itu udah Pentium 3 waktu itu ya. Waktu itu kakak saya kuliah ya dan membeli komputer Pentium 3 untuk keperluan tugas kuliah, dan saya juga sempat ngoprek ya. Terus kemudian saya juga sempat ngikutin sertifikasi IT Essential ya di Cisco IT Essential, dan di dalamnya ada materi tentang perakitan PC ya, hardware dan software, kemudian lanjut ke CNA 1, CNA 2. Nah, kalau teman-teman nggak asing dengan perakitan PC, pasti nggak asing dengan yang namanya sound card ya. Kenapa kok bisa disebut card ya? Jadi di PC jadul itu ada semacam kayak peripheral atau mungkin perangkat tambahan yang biasanya nempel di mainboard itu ya. Ada VGA card, ada sound card, ada network interface card atau NIC, kemudian card yang lain ya. Ada wireless card juga ya. Nah, dia nempel atau nancep di PCI, slot PCI ya. Ada juga yang kalau VGA card yang terbaru mungkin di slot PCI card express ya, PCI express. Nah, itulah kenapa kok disebut card ya, karena dia berupa semacam kayak satu PCB ya, bentuknya kotak dan ditancepin di slot mirip seperti kartu ya. Jadi disebutnya card ya, kartu. Nah, sound card sendiri adalah salah satu peripheral yang dia itu nancep di slot PCI, fungsinya untuk mengolah audio baik itu input maupun output, kemudian diproses, dikonversi yang tadinya sinyal analog menjadi digital, baru diolah ke prosesor atau mungkin short bridge atau not bridge-nya ya, yang ada di mainboard. Nah, jadi sound card sendiri paling tidak harus memiliki fungsi digital to analog atau analog to digital converter ya, karena dia tugasnya untuk itu. Nah, semakin berkembangnya zaman ya kan, mainboard terbaru sudah ada modul untuk konverternya onboard, jadi tidak melalui slot PCI. Nah, jadi karena komponen semakin kecil ya, jadi cukup untuk satu board gitu kan. Tapi juga semakin berkembangnya zaman ya, industri-industri tertentu mungkin seperti industri recording atau scientist dan lain sebagainya membutuhkan ya kan sound card dengan kemampuan yang lebih. Mungkin ada preamp-nya, atau mungkin ada efeknya, atau mungkin dengan banyak input ya kan. Tapi kan dengan komponen sebanyak itu tidak bisa dijadi satu mungkin dalam sebuah sistem komputer atau PC. Jadi karena dia komponennya gede, banyak yang dibutuhkan ya, terus muncullah yang namanya sound card eksternal yang disambungkan ke PC itu melalui port serial ya.
Ada yang port serialnya itu di PCI Express. Nah, kalau sekarang kita mengenal namanya USB. USB itu singkatan dari Universal Serial Bus. Jadi melalui port serial itu sudah berupa data digital. Ya, jadi digital ya. Sinyal digital. Jadi sinyal digital itu 0101 binary kayak gitu ya. Nah, karena sound card ini juga dia memiliki banyak jenis atau mungkin memiliki spesifikasi interface ya, namanya antarmuka interface. Mungkin ada yang XLR, ada yang mungkin RCA, ada yang jack Akai, ada yang TRS mungkin yang kecil itu, atau mungkin ada yang fiber. Nah, itu juga bisa disebut juga sebagai audio interface atau antarmuka audio ke sistem komputer semacam itu. Nah, jadi bisa dikatakan audio interface bisa dikatakan juga sound card. Tapi semakin berkembangnya zaman juga banyak produsen atau manufaktur perangkat mobile ya kan, yang dia itu istilahnya portnya minim. Kita katakanlah mungkin laptop misalkan, atau mungkin sebuah budget komputer yang memang portnya minim ya kan. Terus kemudian laptop atau handphone ya kan. Nah, terus karena mereka minim itu, jadi sound engineer berusaha untuk berpikir bagaimana, terutama sound engineer yang mobile ya, bagaimana ada audio interface yang bisa memudahkan connect secara portable, jadi tidak membutuhkan satu daya, tidak membutuhkan port serial yang gede, atau mungkin firewire, atau mungkin Thunderbolt dan lain-lain semacam itu. Maka dibuatlah ada yang namanya audio interface analog ya. Jadi tidak semua audio interface itu memiliki fungsi seperti sound card sebagai converter. Misalkan nih contoh, saya kasih contoh ya, misalkan Tascam EXZ atau mungkin IK Multimedia Pre ya, IK Multimedia IO semacam itu, atau mungkin ada lagi Bandlab Link analog semacam itu. Nah, terus masih banyak lagi. Jadi ada audio interface yang dia itu analog, terus kemudian sinyal analog itu diproses oleh sound card internal dari device, mungkin bisa laptop atau mungkin bisa handphone semacam itu. Nah, jadi bedanya apa audio interface dan sound card? Ya pada dasarnya sama ya, disebut audio interface karena dia ada antarmuka audio. Nah, disebut sound card ya karena itu tadi nenek moyangnya itu berbentuk kartu. Tapi itu tadi ya, jadi sound card itu memiliki fungsi digital to analog converter ya. Sementara audio interface, tidak semua audio interface memiliki itu ya, karena semakin berkembangnya zaman ternyata ada audio interface yang dia itu analog seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, terus kemudian berdasarkan industrinya atau kebutuhannya, sound card ini dan audio interface ini bisa diklasifikasikan menurut kelas-kelasnya ya. Nah, misalkan untuk kelas live recording ada yang bentuknya mixer, memang mixer dipasangi converter agar bisa langsung direkam ke digital audio workstation seperti mungkin kayak yang ada di komputer misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian ada lagi yang memang dia itu industrinya adalah klasifikasinya untuk keperluan podcast, misalkan kayak roadcaster misalkan. Nah, di situ sudah include ada efek high pass filternya, ada dynamic efeknya kayak limiter, kayak kompresor. Terus kemudian ada button-button yang bisa di set sampel audionya, mungkin dikasih applause, clap, cheer dan kawan-kawan, atau mungkin intro, outro, bumper semacam itu. Nah, terus ada juga sound card yang dibutuhkan untuk keperluan konten kreator, hanya sekedar untuk merekam konten misalkan. Nah,
Ada juga sound card yang dibutuhkan atau audio interface atau sound card yang di industri perfilman. Jadi untuk misalkan untuk merekam dialog, merekam acara live, merekam semacam talk show semacam itu. Nah, ada juga sound card yang fungsinya remeh banget, hanya untuk sekedar karaoke di Smule atau mungkin untuk live di HP, misalkan live di sosial media seperti semacam itu. Nah, jadi soundcard atau audio interface sendiri ada klasifikasinya, dan mungkin untuk scientist pun juga ada mungkin soundcard yang semacam itu. Nah, ada lagi soundcard yang dia itu tidak untuk merekam, jadi hanya output aja gitu. Misalkan kayak PV seri berapa itu, jadi hanya untuk output aja, tidak untuk input, tidak untuk merekam, jadi hanya untuk ngeplay suara yang dari komputer ke speaker keluar semacam itu. Nah, terus soundcard V8 itu masuk kategori mana? Audio interface atau soundcard, atau malah bukan keduanya? Ya, teman-teman silahkan simpulkan sendiri dari pembahasan saya di video ini ya. Silahkan simpulkan sendiri, tulis di kolom komentar kira-kira masuk mana sih? Apakah dia termasuk soundcard atau termasuk audio interface atau malah bukan keduanya ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.